Kepala Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu Riau Kamis kemarin mendatangi kantor KPK di Jakarta untuk menyampaikan berkas terkait pengunduran diri 64 kepala SMP di Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan didampingi oleh stafnya, Kepala Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu Boyke Sitinjak datang ke kantor KPK dan selama 2 jam Inspektorat Indragiri Hulu menemui KPK dengan membawa berkas pengunduran diri dari 64 kepala SMP bersama barang bukti hasil pemeriksaan terhadap sejumlah kepala sekolah. Sebelumnya, sebanyak 64 kepala SMP di Kabupaten Indragiri Hulu Riau secara serentak mengundurkan diri. Pengunduran diri para kepala sekolah diduga akibat pemerasan yang dilakukan sejumlah oknum penegak hukum serta LSM dalam pengelolaan dana BOS. Itu akan kita koordinasikan dengan Komisi Kejaksaan. Kalau dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, kita bicara tentang ada nggak korupsi yang terjadi di sana. Kalau bicara etik, nanti kita akan bicara dengan Komisi Kejaksaan. Kalau mengenai itu, biarlah diteliti oleh Komisi Kejaksaan, karena tidak wewenang inspektorat juga. Kita hanya melaporkan dari beberapa data yang kita peroleh saja. Dampak dari pengunduran diri 64 kepala sekolah SMP di Kabupaten Indragiri Hulu Riau membuat aktivitas belajar mengajar siswa menjadi terganggu. Selain itu, penandatanganan ijazah siswa ikut terkendala. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Indragiri Hulu, pengunduran diri kepala sekolah secara serentak seperti saat ini sudah pernah diajukan pada 2019 lalu. Namun saat itu Dinas Pendidikan berhasil membujuk para kepala sekolah untuk kembali bertugas. Saat ini Dinas Pendidikan setempat sudah melaporkan kejadian ini kepada pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu agar dapat mencarikan solusi yang tepat. Bahwa dicari-cari kesalahan mereka di dalam pengelolaan dana BOS sehingga mereka merasa tidak nyaman karena ada oknum-oknum LSM dan oknum-oknum lainnya yang sudah mengganggu mereka. Padahal kawan-kawan kepala sekolah merasa pengelolaan dana BOS mereka itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian mereka juga menyampaikan kepada kami sewaktu audiensi di mana mereka menyampaikan ada yang sekolah hanya dapat 53 juta per tahun, itu pun sering dijadikan objek dan dicari-cari kesalahan dalam pengelolaan dana BOS. Selamat pagi sahabatku yang ada di seluruh Indonesia. Selamat bergabung kembali di channel Tim Manpro TV. Sahabat-sahabatku yang ada di seluruh Indonesia, sungguh sangat disayangkan kembali terjadi pemerasan di Indragiri Hulu Riau, di mana jaksa ini memeras 64 kepala sekolah. Jadi tak bisa kita bayangkan, seharusnya penegak hukum menegakkan hukum, tetapi di sini penegak hukum melanggar hukum, menabrak hukum. Inilah yang terjadi. Inilah yang membuat negeri ini amburadul. Kenapa ini harus bisa terjadi? Dan ini menjadi persoalan bagi Kejaksaan Agung. Ya. Jadi buat Jaksa Agung ini adalah persoalan yang sungguh-sungguh sangat serius. 64 kepala sekolah mengundurkan diri akibat daripada pemerasan, pungli yang dilakukan
oknum jaksa. Dan ini bukan persoalan kecil. Ini persoalan besar. Dan ini adalah serius. Dan ini menandakan bahwasanya kejaksaan ada bibit-bibit yang tidak baik. Jaksa seharusnya penegak hukum, memberantas yang namanya pungli, memberantas yang namanya korupsi. Ini malah korupsi, memeras, dan ini harus dituntaskan. Seperti apa yang dilakukan oleh seorang jaksa kasus daripada Joko Chandra Pinangki, tidak hanya sekedar mencopot. Seharusnya penegak hukum itu menegakkan hukum, dan seorang penegak hukum bila melanggar hukum, hukumannya itu lebih berat dari pelanggar hukum yang lain. Tidak hanya sekedar menonaktifkan, ya. Kalau bisa dipenjara dan dimiskinkan, ya, dimiskinkan. Agar apa? Agar ini menjadi efek jera kepada jaksa-jaksa yang lain. Dan ini menjadi persoalan Kejaksaan Agung. Dan ini sudah mencoreng muka daripada pengadilan kejaksaan di negeri ini. Itu yang ketahuan. Bagaimana dengan daerah yang lain? Ya. Bagaimana dengan institusi yang lain? Jadi negara ini digerogoti oleh penegak hukum. Penegak hukum. Oleh sebab itu penegak hukumnya harus dihukum seberat-beratnya. Ya. Saya sebagai aktivis daripada anti korupsi, DPP Indonesia Bersih berharap kepada Kejaksaan Agung bertindak tegas kepada pungli-pungli yang terjadi di Indragiri Hulu, Riau. Ya. Sampai-sampai 64 kepala sekolah mengundurkan diri. Ya. Jadi persoalan ini harus segera diselesaikan. Harus segera dituntaskan. Jadi semua aparat-aparat jaksa yang coba-coba melanggar hukum harus dibasmi, harus diberantas, harus dimusnahkan. Bapak Jokowi sudah berkata tidak pernah bermain-main di dalam hal korupsi. Ya, di dalam hal korupsi. Jadi ini menjadi PR besar bagi Kejaksaan Agung. Kita berharap, masyarakat berharap kasus ini segera tuntas dan terang benderang. Ya, terang benderang agar apa? Nama baik jaksa
kembali pulih. Ya, kembali pulih. Sempat kemarin jaksa punya penilaian naik, tetapi dengan adanya kejadian ini membuat semakin turun. Oleh sebab itu masyarakat berharap kepada Kejaksaan Agung dan kepada institusi lainnya, Polri, TNI, ya, korupsi harus diberantas, harus dituntaskan agar negeri ini bisa maju, makmur, bermartabat. Indonesia maju, Indonesia hebat. Jadi saya kira cukup sekian video kita pagi ini. Terima kasih buat sahabat-sahabatku yang tetap setia menyaksikan video-video ini. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah komen, like and share. Tapi kepada yang belum subscribe. Ya, subscribe itu gratis. Oke, saya rasa cukup sekian. Salam bagi kita semuanya. No korupsi, no narkoba. Indonesia, yes.